Halo, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi-materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar! Pernah nggak kalian mikir, kenapa bisa ada hujan, angin, petir, siang, ataupun malam? Atau pernah nggak kenapa kalian bisa melihat orang di televisi? Atau ketika memasukkan makanan ke dalam kulkas, makanannya menjadi dingin. Atau kenapa sih kalian bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh menggunakan handphone? Itu semua bisa dijelasin nggak sih? Tentunya bisa dong. Salah satu ilmu yang bisa menjelaskan semua peristiwa itu adalah fisika. Sebelum ke sana, kita bahas dulu fisika itu apa. Merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam, materi atau zat, dan energi. Untuk memahami lebih jauh mengenai fisika, mari kita kupas lebih dalam. Fisika itu berikatnya terdiri atas tiga. Yang pertama, fisika sebagai produk. Fisika sebagai produk yaitu kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, prinsip, teori, dan model. Untuk membahas mengenai apa maksud dari fakta, konsep, model, teori, dan hukum, mari kita simak contoh berikut ini. Pernah nggak sih kalian mengalami ketika berada di dalam mobil yang diam, kemudian tiba-tiba mobil tersebut bergerak maju? Tubuh kita yang awalnya diam terasa terdorong ke belakang. Kira-kira kenapa sih itu bisa terjadi? Apa karena tubuh kalian kaget? Atau bingung harus apa? Atau mungkin karena ketika mobil bergerak maju, tubuh kita menginginkan untuk tetap diam. Sebenarnya, bagaimana sih penjelasannya? Pada kejadian tersebut berlaku konsep kelembaman, yaitu kecenderungan benda untuk mempertahankan posisi atau keadaan awalnya. Konsep kelembaman ini dibahas pada hukum 1 Newton. Sekarang mari kita pilih yang mana yang termasuk fakta, konsep, atau hukum. Mari kita lihat kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama termasuk ke dalam fakta. Kenapa? Karena benar-benar terjadi dan kalian juga bisa mengalaminya sendiri. Sedangkan untuk kalimat yang kedua termasuk ke dalam teori. Karena kita memperkirakan penyebab dari kejadian tanpa mengetahui itu benar ataupun salah. Untuk kalimat yang ketiga itu termasuk ke dalam konsep. Dan yang kalimat keempat itu termasuk ke dalam hukum. Untuk contoh, prinsip dan model, kalian bisa cari sendiri ya. Adalah fisika sebagai proses. Produk yang tadi kita bahas harus melalui proses mulai dari pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, uji coba, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Untuk melakukan serangkaian proses tersebut, kita harus memiliki sikap. Tapi sikap yang seperti apa sih? Nah, tiga adalah fisika sebagai sikap. Sikap yang diperlukan yaitu adalah sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, berani mencoba, kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Selanjutnya, bahas mengenai ruang lingkup fisika. Fisika terbagi menjadi dua era, yaitu fisika klasik, yaitu membahas mengenai gejala-gejala yang dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya, ketika sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Kita masih bisa kan melihat pergerakan mobil tersebut? Kemudian, era yang kedua adalah fisika modern, yaitu membahas mengenai gejala-gejala pada skala atomik, subatomik, dan partikel-partikel yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Contohnya, seperti sinar matahari yang sampai ke bumi.
Kenapa kita dapat merasakan sinar matahari, sedangkan yang kita tahu jarak antara matahari dan bumi adalah 149,6 juta kilometer. Hal tersebut karena kecepatan cahaya matahari sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second atau 1.080.000 kilometer per jam. Selanjutnya, kita bahas mengenai bidang-bidang penelitian dalam fisika. Contohnya, fisika material, fisika instrumentasi, geofisika, dan astrofisika. Sebenarnya, masih banyak bidang penelitian lain yang akan kalian temui jika kalian mengambil konsentrasi fisika di perguruan tinggi. Penjelasan tentang hakikat fisika, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.